Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Nurfiusyah Putri dengan NIM 2325002 A1 Manajemen semester 3. Yang saya hormati Ibu Afriyanti Novita Anwar SIP MM, dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Dengan adanya video pendek ini, saya ingin mempresentasikan 5 pertanyaan dari mata kuliah saya, yaitu analisis laporan keuangan. Langsung saja kita memasuki pada soal yang pertama, yaitu rasio keuangan. Nah, rasio keuangan itu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis keuangan suatu perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dari laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, dan memberikan wawasan tentang profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Baik, kita memasuki soal yang kedua, yaitu alasan melakukan analisis. Yang pertama ada evaluasi kinerja keuangan, yaitu untuk menilai seberapa baik suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya. Kedua ada membandingkan dengan industri lain. Keinginan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya dengan perusahaan lain dalam bidang atau industri yang sama. Ketiga ada deteksi dini masalah keuangan. Nah, menemukan kelemahan dalam struktur keuangan seperti masalah likuiditas dan solvabilitas. Yang keempat ada perencanaan dan pengambilan keputusan sebagai dasar untuk membuat keputusan bisnis seperti investasi dan eksplanasi. Soal yang selanjutnya yaitu soal ketiga, yaitu bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Contoh, rasio lancar dan rasio cepat. Yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan menghasilkan laba. Contoh, net profit margin, return of asset atau ROA, dan return of equity atau ROI. Selanjutnya ada rasio solvabilitas atau leverage, yaitu menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Contoh, rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang. Berikutnya ada rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa efisien aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh, perputaran persediaan dan perputaran piutang. Yang terakhir ada rasio pasar, yaitu menganalisis nilai perusahaan di pasar. Nah, contohnya itu ada rasio harga terhadap pendapatan serta laba per saham. Soal keempat yaitu keterbatasan rasio keuangan. Yang pertama tidak mencerminkan aspek kualitatif, yaitu rasio tidak mencakup faktor-faktor non-keuangan seperti reputasi perusahaan atau kepuasan pelanggan. Yang kedua ada bergantung pada historis, yaitu hanya menunjukkan kondisi masa lalu, tidak selalu mewakili kinerja di masa depan. Yang ketiga ada tidak berlaku universal, yaitu rasio yang baik untuk satu industri bisa berbeda dengan industri lainnya. Yang berikutnya yaitu manipulasi data, yaitu angka dalam laporan keuangan dapat dimanipulasi sehingga hasil analisis. Yang terakhir yaitu ada pengaruh faktor eksternal, yaitu perubahan ekonomi atau regulasi dapat mempengaruhi rasio meskipun manajemen telah bekerja dengan baik. Masuki soal terakhir yaitu hubungan antara berbagai rasio. Rasio keuangan tidak berdiri sendiri, mereka saling berkaitan. Misalnya, likuiditas vs solvabilitas, yaitu rasio likuiditas seperti rasio lancar berkaitan dengan solvabilitas karena perusahaan liquid cenderung lebih mampu melunasi kewajiban jangka panjang. Yang kedua ada profitabilitas dan leverage. Meningkatkan utang bisa mempersehat laba, tapi juga meningkatkan resiko gagal bayar. Yang ketiga ada aktivitas dan probabilitas. Semakin efisien perusahaan menggunakan aset atau rasio ke aktivitas, biasanya profitabilitasnya semakin tinggi. Berikutnya ada likuiditas dan profitabilitas. Terlalu fokus pada likuiditas dapat mengurangi profitabilitas karena aset tidak diinvestasikan secara optimal.
Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.